Halo guys, so welcome to my channel. Bersama gue Febrian, dan di sini gue bakal fully analysis the recap yang gue upload di TikTok. Kalau kalian mau lihat cepetnya ada di sana, dan untuk full recapnya gue bakal buat di YouTube guys. Oke. So, kita akan masuk ke recap pertama tanggal 30 Oktober 2025 yang gue upload video pertama di TikTok. Dan analisanya kayak gini teman-teman ya. Pertama gue selalu buka dari daily dulu. Ini gue hapus dulu. Dari daily kita lihat bahwa kita ambil internal range liquidity di sini, guys. Ya, gue bisa kasih warna biru. Kita ambil internal range liquidity di sini. Setelah itu kita fill daily bearish fair value gap di sini, teman-teman. So, going on into hari Kamis 30 Oktober, gue bakal cari short karena align sama daily bias short, oke? Okay? Karena dia respect daily fair value gap di sini, so I am expecting for the price to drop lower sampai ke eksternal di sini, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke 1 jam. Nah, di 1 jam ini ada apa? Yang biasa gue tandai adalah satu, daily open, untuk melihat candle daily tuh bukanya di mana sih gitu kan. Dan juga yang kedua adalah true day open. True day open tuh di sini di jam 11. True day open itu adalah hari baru di Amerika, teman-teman, di New York. Karena di mereka itu beda 11 jam sama kita, jadi kalau kita 11 siang, mereka baru jam 12 malam atau baru hari baru gitu. Nah, di sini gue lihat bahwa daily open ya, kita rally daily open nih. Kita naik sedikit ke atas, terus turun lagi ke bawah daily open lagi, bikin equal low. Ini sweep ya, liquidity sweep. Terus dia rally ke atas dan fill H1 fair value gap bearish di sini, teman-teman. So, dia setelah tadi turun, dia naik ke atas untuk rebalance harga. Gue udah expect kalau kita pasti ada gerakan bullish dulu untuk rebalance harga sampai di fair value gap H1 situ. Nah, kalau misalnya kita lihat di 1 menit, oke guys, ini chart 1 menitnya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada true day open dan juga daily open. Oke, setelah market turun ke bawah daily open, dia kasih rejeksi kuat untuk fill H1 fair value gap di sini ya kan. Tapi setelah fill, kalau misalnya kita tarik gunbox dari atas ke paling bawah di sini, kita dapat equilibrium nih. Nah, di bawah equilibrium ada apa nih guys? Ada bullish fair value gap di sini. Ya, aku kasih warna biru. Di sini ada bullish fair value gap atau bullish imbalance. So, harga tap, setelah tap, kita bisa expect bahwa harga akan akumulasi. Kenapa? Karena harga sudah balance. Buyer dan seller semua balance. Sampai, nah, setelah dia konsolidasi di sini, kalau kalian bisa lihat ya, dia itu konsolidasi di sini. Konsolidasi sampai di London Open jam 2 WIB. Di sini gue tandain. Selama fase akumulasi di sini, teman-teman, ya, gue selalu lihat pertama ada apa kita. Di sini ada internal range liquidity, ya, karena ini adalah low yang ada di dalam range dari high sini ke low sini, ya kan. Setelah itu kita juga punya equal low, teman-teman. Relative equal low. Relative equal low. Relative equal low di sini. Dan juga ini juga ada di dalam fase akumulasi kan. Di sini. Nih. Akumulasi. Kenapa bisa lihat akumulasi? Karena emang di sini nggak ada ekspansi apa-apa, guys. Dia cuma tang tung gitu kan. Nah, setelah London OTW open, guys, ya, kita bisa lihat bahwa dia ngambil buy stop di sini atau buy side liquidity. Aku tanda warna merah ya. Yang di sini di TikTok tuh gue tulis buy stops di sini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kita langsung majuin aja nih, guys. Nah, instant reaction pas banget London buka. Nih ya. Pas banget London buka. Gue nggak perlu dia tap
H1 imbalance di sini atau fair value gap di sini karena H1 itu udah diisi di sini dan harga sekarang udah balance. So, kalau ada manipulasi, which is di sini yang kita lihat ya, ini adalah fase manipulasi, teman-teman. Manipulasi. Nih, fase manipulasi ini gue hilangin aja ya. Sini manipulasi, dan di manipulasi ini kita dapat apa nih? Ya, di sini kita punya bearish fair value gap 1. Ya. Ini M1. M1 pun nggak apa-apa. Fair value gap pertama. Yang kedua kita juga punya apa? Nih. Setelah tadi ada bearish fair value gap, kita juga punya M1 inverse fair value gap. So, ini adalah area di mana dia itu benar-benar magnet kuat untuk harga nge-rebalance karena dia overlapping nih antara fair value gap dengan inverse fair value gap, atau gua di video itu gue bilang BPR dan imbalance. So ini gue tandain aja pakai garis guys ya. Di sini ada area imbalance, kita udah tahu tadi kan. Kenapa ada area imbalance? Karena sudah ada manipulasi dan sekarang institusi masuk dan nge-push harga dengan volume kuat pas banget di London Open. Jadi kita bikin imbalance di sini. So ketika dia naik ke imbalance di sini, gue entry guys. Mana nih posisi? Gue entry di sini. Stop lossnya di atas di swing high sini. Target ya udah jelas, relatif equal low sini. Ya. Place order deh 1%. Nah kayak gini guys. Ya. Dan ya kita lihat aja apa yang terjadi. Order fill, dia bisa lihat nih, kalian bisa lihat bahwa kita isi imbalance di sini, ya kan? Setelah itu harga rejeksi kuat dan ngebikin failure swing. Failure swing itu gue suka banget, kenapa guys? Karena itu adalah penanda bahwa harga udah nggak mau naik lagi. Dia gagal untuk naik, bikin swing high, so dia bakal turun. nggak pasti sih, tapi indikasi lah. Dan itu failure swing itu terbentuk kenapa? Karena kita merebalance harga. Di sini kan gue bilang sebelumnya bahwa kita punya imbalance kan di area sini, imbalance. Ini kan. So ketika dia naik, fill imbalance dan akhirnya dia turun guys. Dan di sini seperti yang gue jelasin di TikTok, kita punya apa aja di sini guys. Kalau kalian lihat ya. Ntar gini gue majuin aja sampai TP ya. Nah, TP di situ. Di sini apa aja yang bisa kita lihat guys? Oke, di sini kalau kita lihat ya, detailnya ada apa aja. Di sini pertama adalah market structure shift. Ini yang pertama kali. Oke. MSS nih di sini. Oke, kalau bisa kita lihat low, high, lower low. Dari uptrend di sini kan, ini kan uptrend di sini nih. High, higher low, higher high, higher low, lower high dan lower low. So ini adalah market structure shift. Setelah itu dia rally lagi ke atas, tapi tetap ketahan sama imbalance di sini guys. Kita tetap ketahan sama imbalance di sini dan juga dia masih respect failure swing di sini, dia nggak tembus ke atas. Setelah itu apa yang terjadi selanjutnya adalah break of structure. Sini kan, break of structure. So setelah dia break of structure di sini, gua langsung break even guys. Lalu setelah itu guys, kita ngeliatin harga nih turun, dia bikin BPR. Kalau kalian tahu BPR apa ya, BPR sama inverse fair value gap sama lah. So di sini ada BPR dan juga fair value gap yang bahkan nggak diisi guys. Di sini. Nih, ya. Ini ada inverse fair value gap dan juga fair value gap nggak diisi sama dia. Kenapa? Karena kita punya imbalance di bawahnya di sini. Nih. Ya. Kayak gitu guys. Setelah itu ya, dia turun lagi lalu take out. Oh ini kita break structure lagi nih di sini nih. Break structure lagi.
terus turun lagi ke bawah. Lalu di sini dia bikin imbalance baru. Ya, setelah break structure dia bikin imbalance baru di sini. Dan ini yang gue call juga di TikTok, bahwa dia feel imbalance di sini dan langsung change instead of delivery. Di mana di sini guys? Ketika ada ketika ada beberapa bullish candle dihantam dengan satu atau dua bearish displacement candle guys, kayak gini, dan close di bawah bullish candle ini. So itu change instead of delivery. Itu yang gue bilang juga bahwa volumenya kuat. Nah, dia turun lagi, dia leave imbalance lagi di sini. Dan ya sebenarnya gue ini udah winning trade gitu. Tapi gue di sini gue close ya. Di sini tuh gue close. Di TikTok gue pun bilang bahwa volumenya mulai hilang ya. Di sini 150 pips dari target awalnya itu 180 pips. Dan ya, kenapa target gue di sini jelas guys? Karena ini relatif equal low. Kalau misalnya memang buyer mau masuk, ini adalah tempat mereka guys. Dan kalau misalnya kalian mau lihat apa yang terjadi setelah gue TP, marketnya rally guys. So short dari sini ke sini tuh sangat-sangat momentum yang sangat-sangat baik guys. Dan ya, itu aja recap dari trade di tanggal 30 Oktober 2025, yang dimana ini juga menjadi penutup bulan dengan volume terbesar ya. Kalau kalian tahu bahwa Oktober itu mempunyai volume terbesar di market guys. Makanya untuk cari trade 150 pips itu cepet dan gampang banget. Di sini cuma butuh waktu 1 jam untuk dapat 180 pips. Kalian gak akan temuin volume itu di November, di bulan ini, atau di bulan-bulan sebelumnya, September, Agustus, Juli, dan Juni. Ya, so Oktober it is. Dan ya, segitu aja recapnya. Gue juga bakal bikin full analysis dari trade yang gue post di TikTok, di channel ini juga. Dan oke guys, sekian trade yang bisa gue kasih ke kalian, analisa yang bisa gue kasih ke kalian. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang mau ngikutin journey gue, bisa follow Instagram gue, follow TikTok gue, dan cek-cek juga di sana. Gue juga ikut di komunitas Discord, di Scalping Hub, dan juga JWICT Academy. Linknya juga gue taruh di deskripsi, semuanya ada. Dan ya, sekian analisa dari gue, dan ya, thank you guys.